Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Pratiwi AR, NIM 1800005291, kelas 6F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan tanggapan hasil resume saya yang telah saya dapatkan melalui masa orientasi pengenalan Hizbul Waton Universitas Ahmad Dahlan tahun ajaran 2021. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman semua, masuk ke materi keempat, yaitu mengenai kegiatan bermutu dan syarat kenaikan tingkat pada Hizbul Waton. Nah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan bermutu dulu ya, teman-teman. Nah, apa itu kegiatan bermutu? Kegiatan yang diselenggarakan oleh Hizbul Waton. Nah, seperti yang menarik, menantang. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu yang pertama, menarik, menantang, memiliki kebanggaan. Kedua, mampu mencurahkan segala upaya dengan teknik yang tepat. 3. Memperoleh pengembangan kreativitas, percaya diri, teguh hati, keuletan, dan mengesankan. Targetnya apa? Yang pertama yaitu terbentuk generasi yang kreatif, dinamis, modern, dan bermoral. Mantap, ruh Islam dan ruh Muhammadiyah atau istiqomah. Nah, yang perlu diperhatikan apa nih di dalam kegiatan bermutu? Yaitu yang pertama, kebutuhan peserta didik. Kita harus mengetahui apa kebutuhan peserta didik yang harus yang tidak boleh kita lupakan. Nah, kebutuhan setempat. Ketiga, tidak statis, bervariasi sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Nah, jika perkembangan jasmani dan rohani peserta didik tidak mampu atau tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan bermutu, maka jangan dipaksakan. Pembina tidak boleh memaksakan peserta didik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Harus ada toleransi kesehatan. Nah, kemudian keenam yaitu memperhatikan kemampuan, bakat, dan minat. Nah, semisal nih ada anak yang tidak bisa berlari, maka jangan dipaksa berlari. Ada anak yang tidak bisa memanjat, maka anak tidak bisa dipaksakan untuk memanjat. Nah, pembina harus tahu itu. Yang perlu diingat yaitu peserta didik harus diikutsertakan dalam penyusunan rencana kegiatan. Kedua, skala prioritas. Kita harus buat skala prioritas. Kemudian peralatan sederhana, kemudian selalu bertawakal kepada Allah, memohon pertolongannya dan mengharap ridhonya. Cara membina peserta didik yaitu ada 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Nah, itu harus kita diskusikan kepada orang tua peserta didik. Kemudian lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab guru dan warga sekolah. Ketiga, lingkungan masyarakat. Bagaimana pendidikan di lingkungan masyarakatnya? Apakah berpengaruh atau tidak? Nah, ya teman-teman ya. Nah, proses yang dilalui saat kegiatan bermutu yaitu ada belajar sambil bekerja, belajar sambil mengajar, belajar sambil mencari penghasilan, belajar bersama makhluk hidup. Nah, itu harus kita berikan kepada peserta didik. Kemudian, syarat kenaikan tingkat kecakapan pandu. Nah, yang pertama yaitu sifatnya ada SKT. SKT itu bersifat umum. Kedua ada SKP, bersifat khusus. Nah, ini pilihan sesuai dengan minat atau bakat atau peningkatan dari yang umum. Nah, teman-teman pasti sudah paham ya bagaimana cara kita memfokuskan. Nah, misalnya nih, bakat saya menyanyi. Nah, saya ingin SKP saya di menyanyi. Nah, itu nanti akan dites. Nah, ketentuan perolehan TKT dan TKP. Nah, melalui ujian terjamin mutu kecakapannya dan dapat mempertanggungjawabkan. Nah, semisal nih, saya ingin tes kepemimpinan. Nah, tes itu harus kita jaga, harus kita pertanggungjawabkan bahwa kita bisa memimpin regu itu untuk menjadi lebih baik, untuk maju, untuk lebih kreatif. Nah, begitu ya kira-kira ya. Teman-teman bisa melihat ya tanda-tanda kenaikan tingkat TKT, ada atfal, pengenal, penghela, TKT, tanda kecakapan pandu. Teman-teman bisa melihat di internet atau di materi yang telah diberikan oleh Ramanda. Nah, kenaikan tingkat dan kecakapan pandu pasti ada penguji. Nah, penguji itu dari siapa? Penguji itu pimpinan dan pelatih satuan dan pembantunya.
orang tua, tokoh, pakar tertentu yang diberi mandat, baik anggota Hizbul Wathan atau bukan Hizbul Wathan, contohnya seperti Rahmanda atau kakak Hizbul Wathan, itu berhak menjadi penguji kita yang ingin tes Hizbul Wathan atau kenaikan pangkat. Cara mengujinya bagaimana? Yang pertama, pada dasarnya ujian dilakukan secara perorangan. Mata ujian sesuai dengan keinginan peserta didik, waktu sesuai kesepakatan, sedapat-dapatnya dalam bentuk praktik yang praktis. Ada ujian yang tidak diketahui oleh yang diuji, usaha, ketekunan atau keuletan yang diutamakan. Nah, teman-teman bisa tes dengan cara tersebut. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi keempat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.